semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya siapa sih sebenarnya yang suka ngajak kita ayo berubah atau ayo coba cara baru? Nah, orang itu bisa jadi adalah agen perubahan. Hari ini kita akan ngobrol tentang apa itu agen perubahan, perannya, dan gimana mereka bisa membawa inovasi ke masyarakat. Yuk kita mulai. Coba bayangin, kamu lagi di tengah kota, hujan deras, dan kamu harus nyebrang ke seberang jalan yang macet banget. Terus tiba-tiba muncul satu orang yang bantuin nyetop mobil biar kamu bisa nyebrang dengan aman. Nah, orang itu bisa kita anggap sebagai agen perubahan versi jalan raya. Tapi serius nih, apa sih sebenarnya agen perubahan itu? Menurut Everett M. Rogers, agen perubahan adalah seseorang yang punya tugas untuk mempengaruhi klien agar menerima inovasi sesuai arah yang diinginkan oleh pihak yang mendorong perubahan. Sedangkan menurut Ronald, agen perubahan adalah orang yang membantu terjadinya perubahan sosial atau inovasi yang direncanakan. Jadi intinya agen perubahan itu adalah penghubung antara ide baru dan orang-orang yang perlu ide itu. Contohnya banyak banget, bisa guru, penyuluh pertanian, tenaga kesehatan, atau bahkan konsultan. Mereka jadi jembatan antara dunia inovasi dan masyarakat, dan harus bisa berpijak di dua dunia. Menurut Everett, ada 7 peran yang biasanya dilakukan agen perubahan untuk memastikan perubahan berjalan lancar di masyarakat. Siap? Yuk kita mulai. Langkah pertama, membangun kebutuhan untuk berubah. Agen perubahan harus bantu binaannya sadar bahwa, ini tuh harus diubah loh. Ibaratnya kayak ngasih kaca ke teman dan bilang, bro, rambutmu miring semua, mau aku bantu rapihin? Lalu, setelah sadar perlu berubah, langkah kedua adalah membangun hubungan. Ingat, orang biasanya nggak akan percaya pada inovasi kalau belum percaya sama yang bawa inovasinya. Nah, setelah dekat, tugas selanjutnya adalah mendiagnosis masalah mereka. Bukan cuma tanya, kamu kenapa? Tapi pahami dari sudut pandang mereka. Lalu masuk ke langkah keempat, yaitu menumbuhkan niat untuk berubah. Gak cukup cuma bilang kamu harus berubah, tapi cari cara biar mereka bilang sendiri, aku pengen berubah deh. Langkah kelima, mengarahkan kehendak ke tindakan atau bantu mereka ambil tindakan nyata. Agen perubahan di sini jadi motivator dan juga pengarah. Lalu langkah keenam yaitu memantapkan adopsi dan mencegah discontinue. Kalau inovasi sudah diadopsi, jangan ditinggalin gitu aja. Perlu dukungan agar perubahan ini jadi kebiasaan yang nempel. Bayangin kayak ngajarin anak naik sepeda, gak bisa langsung dilepas sepedanya begitu aja di jalan lurus sekali kan? Dan akhirnya langkah ketujuh, yaitu mengakhiri ketergantungan. Agen perubahan harus siap mundur perlahan dan biarkan binaan berdiri sendiri, bahkan jadi agen perubahan berikutnya. Karena perubahan yang berhasil adalah perubahan yang gak butuh kita lagi untuk terus terjadi. Lalu bagaimana hubungan antara dua tokoh penting dalam proses perubahan sosial, yaitu agen perubahan dan pemimpin opini? Bayangin gini, di satu sekolah ada satu anak yang dikenal paling update dan berpengaruh. Kalau dia pakai suatu barang, besoknya setengah kelas ikut beli. Nah, itu dia contoh dari pemimpin opini. Jadi, pemimpin opini ini orang yang pendapatnya mudah diikuti oleh orang-orang di sekitarnya. Sementara agen perubahan cukup berkomunikasi dengan beberapa pemimpin opini dan gak harus seluruh sistem sosialnya. Kenapa? Karena kalau pemimpin opini sudah menerima inovasi, biasanya yang lain juga ikut. Mereka jadi semacam jembatan sosial bagi ide-ide baru. Pernah nggak kalian penasaran gimana sih inovasi ini bisa menyebar ke masyarakat? Jawabannya ada di sistem difusi.
Secara klasik, difusi itu ibarat penyiraman air dari atas, yaitu inovasi datang dari para ahli, lalu dikemas, lalu disebarkan ke masyarakat secara beragam. Hal itu disebut model difusi sentralisasi, yaitu semua keputusan diambil oleh pihak atas dan penggunanya bersifat pasif, lalu tinggal terima jadi. Bayangin kayak nonton TV, kita cuma duduk, nonton, dan nerima. Gak bisa ngapa-ngapain selain ganti channel. Tapi zaman terus berubah. Menurut Scone dan Rogers, sistem difusi yang terlalu sentralistik mulai ketinggalan zaman. Kenapa? Karena di dunia nyata seringkali inovasi itu nggak muncul dari atas, tapi dari penggunanya langsung. Mereka temukan solusi, modifikasi sendiri, lalu menyebarkan ke teman-temannya. Ini yang disebut dengan sistem difusi desentralisasi. Penyebarannya secara horizontal berbasis jejaring. Kalau sentralisasi itu kayak TV, maka desentralisasi itu kayak YouTube atau TikTok. Jadi semua orang bisa jadi kreator. Intinya, inovasi itu bukan hanya soal siapa yang menemukan, tapi juga bagaimana inovasi itu hidup di tangan para pengguna. Dan kadang pengguna justru yang jadi agen perubahan terbaik. Yuk, jangan cuma jadi penonton inovasi, jadilah bagian dari penyebarannya.